Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2015 sampai 2020. Tapi sebelum dilanjut, yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan indeks pembangunan manusia. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Nah, lalu terdapat 3 komponen dasar. Yang pertama, terdapat a long and healthy life atau umur panjang dan hidup sehat, yang digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Kemudian, terdapat komponen dasar knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dan yang terakhir, terdapat komponen dasar Decent Standard of Living atau standar hidup layak, yang digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli atau purchasing power parity. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. UNDP telah menentukan batas minimum dan batas maksimum untuk menghitung masing-masing komponen indeks pembangunan manusia seperti terlihat dalam tabel berikut. Komponen angka harapan hidup saat lahir, UNDP telah menentukan batas minimumnya yaitu 20 tahun dan batas maksimumnya yaitu 85 tahun. Untuk komponen harapan lama sekolah, UNDP telah menentukan batas minimum yaitu 0 tahun dan batas maksimumnya yaitu 18 tahun. Untuk komponen rata-rata lama sekolah, UNDP telah menentukan batas minimum yaitu 0 tahun dan batas maksimum yaitu 15 tahun. Dan untuk komponen pengeluaran per kapita disesuaikan dalam satuan rupiah yaitu minimumnya Rp1.007.436 dan batas maksimumnya yaitu Rp26.572.352. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia dengan angka kurang dari 60 termasuk ke dalam kelompok rendah. Indeks pembangunan manusia dengan angka lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 70 termasuk ke dalam kelompok sedang. Indeks pembangunan manusia dengan angka lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 80 termasuk ke dalam kelompok tinggi, dan indeks pembangunan manusia dengan angka lebih dari sama dengan 80 termasuk ke dalam kelompok sangat tinggi. Oke, yang pertama kita akan membahas dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2015 hingga 2020, Sulawesi Tenggara telah berhasil meningkatkan angka harapan hidup saat lahir sebesar 71,22 tahun. Pada tahun 2015, angka harapan hidup saat lahir di Sulawesi Tenggara sebesar 70,44 tahun. Dan pada tahun 2020 telah mencapai 71,22 tahun. Umur harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan sebesar 0,78 tahun. Yang selanjutnya adalah dimensi pengetahuan.
Dimensi pengetahuan pada indeks pembangunan manusia dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2015 hingga 2020, harapan lama sekolah di Sulawesi Tenggara telah meningkat sebesar 0,58 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah telah meningkat sampai 0,86 tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Sulawesi Tenggara telah mencapai 13,65 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus sekolah menengah atas ataupun diploma 1. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Tenggara yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Tenggara usia 25 tahun ke atas mencapai 9,04 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 ataupun sekolah menengah pertama kelas 3. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita dalam harga konstan 2015. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Sulawesi Tenggara mencapai 9,331 juta per tahun. Selama periode 2015 hingga 2019, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat. Namun, pada tahun 2020, pengeluaran per kapita menurun dibanding tahun 2019 sebesar 1,11% akibat wabah COVID-19. Nah, teman-teman, secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara selama periode 2015 hingga 2020. IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari angka 68,75 pada tahun 2015 menjadi 71,45 pada tahun 2020. Angka ini meningkat sebesar 2,7 poin selama periode 2015 hingga 2020 dan angka ini meningkat sebesar 0,25 poin dibandingkan dengan IPM Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 yang nilainya sebesar 71,20. Selama periode 2019 hingga 2020, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Tahun 2020, bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 71,22 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,65 tahun, meningkat 0,1 tahun dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,4 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp9.331, menurun Rp105.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode 2019 hingga 2020, IPM Sulawesi Tenggara tumbuh 0,35%. Selama periode 2015 hingga 2020, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar. Status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Selama periode 2015 hingga 2017, pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus sedang. Sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020, pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus tinggi. Oke, sampai di sini teman-teman pembahasan kita mengenai IPM Sulawesi Tenggara. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.